Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amal lazina yubalighuna hubbaka. Ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Dan kami juga memohon amal soleh yang dapat mengantar kami untuk meraih cintamu. Amin, amin ya robbal alamin. Ustaz Dedi yang kami hormati dan kami sayangi, Alhamdulillah terima kasih. Kembali kita bertemu lagi dalam kajian virtual Salsabila pagi ini dengan tema yang sangat menarik. Sebelum semuanya terlambat. Rasanya kita jadi ingat bahwa ini mungkin berkaitan dengan taubat kita sebagai manusia, karena sebagai manusia muslim-muslimah pasti kita tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Untuk itu mungkin Rasulullah menganjurkan untuk kita selalu beristighfar dan juga bertobat, dan juga dilakukan dengan sungguh-sungguh melakukan islah dan perbaikan, karena selama nafas kita masih ada dan belum sampai di kerongkongan, insya Allah Allah Azza wa Jalla masih menerima tobat kita. Mungkin begitu Ustadz ya, nanti untuk jelasnya kita akan mendengarkan kajian dari beliau. Mudah-mudahan kita semua masih mempunyai waktu yang cukup, waktu yang luang untuk mempersiapkan berkas sebaik-baiknya sebelum kita kembali kepada Sang Khalik. Demikian mukadimah dari kami, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan Bun, mohon izin materinya ya, insyaallah. Sudah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhayyikunna bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakillah Bunda Kemala yang memandu di pertemuan pagi hari ini. Juga beliau adalah ketua dari MT Salsabila. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan beserta keluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Juga seluruh pengurus, para mujahidah di MT Salsabila, mudah-mudahan terus istiqomah menebar kebaikan ke sebanyak-banyak hamba Allah sejauh jangkauan. Dari MT ini mudah-mudahan banyak orang yang menemukan hidayah, masuk dalam orbit-orbit kebaikan, bahkan bisa menemukan jalan pulang ke surga bersama-sama. Amin, amin. Juga para ibu-ibu, para ummahat, para akhwat, para bunda yang hadir bersama di pertemuan iman pagi hari ini bersama MT Salsabila. Puji syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lingkaran iman kita pagi hari ini untuk sejenak menaut hati, mengeja cinta di taman surga. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik, terindah dan tersempurna dari amal soleh kita di hari ini. Mudah-mudahan cara kita untuk terus mukafatul ilmiah, terus memperdalam, memperluas kapasitas ilmu kita dalam rangka kuatul imaniyah, memperkokoh iman kita, wa islahul ibadah, membenahi, menata rapi, memperbaiki ibadah kita, wa tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita, mengindahkan akhlak kita. Mudah-mudahan semua itu menjadi pemantas Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita semua hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Amin ya Allah. Para bunda, para akhwat, bapak, bunda-bunda yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tema kita hari ini akan berbicara tentang 35 ayat di dalam Al-Quran, ya, yang
berbicara tentang kelalaian dan keterlambatan. Di dalam Al-Quran ada 35 ayat yang berbicara masalah ghaflah, kelalaian atau keterlambatan. Dan sebagaimana kita tahu bahwa keterlambatan itu pada akhirnya akan menghadirkan sebuah penyesalan, ya begitu. Dan keterlambatan memang itu berawal dari ketidakcepatan. Siapa yang tidak cepat itu pasti terlambat, dan siapa yang terlambat pasti akan membawa pada penyesalan. Itu rangkaiannya. Makanya kan banyak kalimat cepat sebelum terlambat begitu ya. Cepat bertobat sebelum terlambat. Cepat loncat sebelum tenggelam. Cepat berteduh sebelum kena hujan. Cepat minum obat sebelum penyakitnya kronis. Ada kalimat cepat karena kalimat cepat menghindarkan kita dari keterlambatan, dan keterlambatan itu memang dihadirkan dari ketidakcepatan. Baik, Banda ibu-ibu, para bunda, para akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Hari ini tema kita adalah sebelum segalanya terlambat, apa yang harus kita percepat di kehidupan ini agar segalanya tidak terlambat. Yang mana tadi sudah sampaikan, keterlambatan itu akan membawa kita kepada penyesalan. Ya, baik. Tentang tema penyesalan sedikit saya singgung, para bunda yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Penyesalan itu sebagaimana pernah kita singgung itu ada dua. Pertama ada yang namanya an-nadmu, dan kedua ada yang namanya al-hasratu. Dua-duanya maknanya adalah penyesal. Ya. Pertama an-nadmu itu artinya penyesalan, yang kedua al-hasratu juga artinya adalah penyesalan. Apa perbedaan antara an-nadam dan al-hasrah? Padahal secara arti dua-duanya sama, yaitu penyesalan. Dan penyesalan itu tadi lahir dari keterlambatan. Dan kenapa terlambat? Karena kita tidak cepat, begitu ya. Makanya hari ini Bunda Kemala, Bapak Bunda-bunda, kita akan membahas apa yang harus kita percepat agar kita tidak terlambat yang membawa kita kepada penyesalan. Penyesalan itu bahasanya dua, an-nadam dan al-hasrah. Apa disebut dengan an-nadam? Yaitu fayakunu huznan ala khairi ma fataka lakin yumkinuhu tudarikuhu. Jadi kita sedih gara-gara kehilangan sebuah kebaikan, tetapi masih ada harapan untuk bisa memperbaikinya atau bisa meraihnya kembali. Sebuah kesedihan gara-gara kita kehilangan kebaikan, namun kita memungkinkan untuk bisa meraihnya kembali. Itu namanya an-nadam. Sementara yang disebut dengan al-hasrah, yaitu kesedihan karena kita kehilangan kebaikan dan kita tidak punya kesempatan lagi untuk meraihnya kembali. Itu namanya al-hasrah. Nah, pertanyaan saya kepada bunda-bunda, kalau begitu, kira-kira al-nadam itu di mana dan asra itu di mana? Al-nadam di dunia, Kalau al-hasrah di akhirat. Nah, begitu Bunda ya, Masya Allah Bunda Pemi, barakallahu fik. An-nadam itu sebuah kesedihan karena kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan kebaikan, namun kita masih punya kesempatan untuk meraihnya kembali. Itu namanya an-nadam. Dan itu ya di dunia, karena sepahit apapun rasa penyesalan di dunia, tetap kita masih punya kesempatan untuk bisa meraihnya kembali dan memperbaikinya kembali. Betul ya? Sementara al-hasrah, sebuah kesedihan yang begitu mendalam karena kita kehilangan kesempatan, kehilangan kebaikan, dan tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya kembali dan meraihnya kembali. Maka ini adalah di akhirat. Oleh karena itu, bunda-bunda yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, makanya penyesalan di dunia itu disebut dengan al-ibar fil hayah.
pelajaran berharga untuk kehidupan. Sementara penyesalan di akhirat la faidatalah, sama sekali tidak bermanfaat. Gitu ya. Kalau begitu kira-kira kita pengen menyesal di dunia atau di akhirat? Jangan dua-duanya. Jangan dua-duanya. Lebih mending di dunia. Iya Bunda Hani ya. Kenapa? Karena penyesalan di dunia sesakit apapun, seperti apapun, sesedih apapun, dia adalah pelajaran berharga untuk kehidupan dan kita punya kesempatan untuk memperbaiki kembali dan bisa meraih sesuatu yang tidak bisa kita raih, itu yang menghadirkan penyesalan. Makanya bunda-bunda yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, penyesalan di dunia sesakit apapun itu sebuah kebaikan. Nah, pertanyaannya, kebaikan apa yang bisa kita dapatkan dari sebuah penyesalan di dunia? Itu dua. Ya. Saya ulang kembali, Bunda, bukan berarti saya nyuruh bunda-bunda menyesal di dunia, enggak ya, Bunda. Tetapi kalau ada di antara kita yang sempat menyesal, sesakit apapun, seperih apapun, sesedih apapun di dunia, tetap itu sebuah kebaikan. Kenapa? Karena penyesalan di dunia akan melahirkan dua kebaikan. Yang pertama, bisa menghentikan kita dari kesalahan. Itu yang pertama, bisa menghentikan kita dari kesalahan. Ini mohon ada suara di ini dulu ya. Sebentar. Hani. Iya, baik. Betapa banyak saat ini bunda-bunda orang yang telah berhenti kesalahannya, kemaksiatannya, dosanya, itu dihadirkan dari sebuah penyesalan. Dan ini disampaikan oleh seorang ulama besar ya, bahwa penyesalan orang itu bisa menghentikan dia dari sebuah kesalahan, kemaksiatan, dan dosa. Makanya pada pertanyaan, apa faktor yang membuat kita itu berhenti dari kemaksiatan, itu pasti jawabannya adalah sebuah penyesalan. Makanya pernah kita sampaikan ya Bunda Kemala di kajian sebelumnya, musibatani kabirotani. Ada dua musibah yang kalau kita mengalaminya sedang dalam fase hidup yang sangat bahaya sekali. Musibah pertama adalah la yash'urun laddatut ta'ah. Tidak merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Yang kedua, la yash'urun nadam 'alal ma'asi. Tidak merasakan penyesalan dalam kemaksiatan. Musibah pertama apa? Tidak merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Musibah kedua, tidak merasakan penyesalan dalam kemaksiatan. Pertanyaannya, kenapa dua hal ini disebut dengan musibah besar? Bunda-bunda? Saya jawab langsung, biar efektif ya. Kalau orang tidak merasakan kenikmatan dalam ketaatan, kenapa disebut musibah besar? Karena dia mudah meninggalkan segala ketaatan itu. Setuju ya bunda-bunda ya? Apa faktor yang menyebabkan orang meninggalkan? Itu biasanya tidak merasakan kenikmatan. Betul tidak? Sebaliknya senikmat apapun, itu pasti kita akan memperjuangkannya. Kan dulu saya pernah diundang ke Jakarta BSD itu ya, BSD ya. Dan pernah diundang untuk makan di salah satu rumah makan Budian di BSD. Itu ngantri sekali, namanya pagi sore ya. Gitu. Pagi sore itu. Restoran Padang. Iya, restoran Padang Bunda Yemi pagi sore itu saya ngantri sekali gitu ya. Saya tuh heran kok kenapa orang di restoran Padang sampai ngantri begini gitu. Dan saya pun termasuk yang ngantri. Dan memang ternyata rasanya enak. Pantesan orang tuh mau ngantri ya sampai berjubel-jubel. Memang ternyata rasanya enak gitu. Saya pengen di Bandung juga ada ya restoran kayak begitu. Kalau di Jakarta pagi sore ya, kalau di Bandung siang malam lah gitu ya. Itu sampai ngantri sekali. Kenapa?
faktor yang membuat orang meninggalkan itu pasif, tidak merasakan ketaatan. Maka seindah apapun sebuah ketaatan, kalau kita tidak merasakan kenikmatan, pasti mudah meninggalkan. Setuju tidak Bunda-Bunda? Itu bahaya. Makanya kalau orang tidak merasakan kenikmatan dalam ketaatan, itu bahaya. Kenapa? Dia mudah meninggalkan ketaatan itu. Kenapa ada seorang suami yang tidak bisa di masjid? Bukan dia tidak bisa ke masjid, tetapi dia tidak merasakan kenikmatan apa-apa di masjid. Ya kan? Begitu. Kenapa ada orang yang tidak bisa tahajud? Bukan dia tidak mampu tahajud, tetapi dia tidak merasakan kenikmatan dalam tahajud. Kenapa banyak orang yang meninggalkan majlis taklim? Bukan dia tidak mampu untuk ngaji, tetapi dia tidak merasakan kenikmatan di pengajian. Faktor orang meninggalkan ketaatan itu biasanya tidak merasakan kenikmatan. Itu bahaya sekali, Bun. Makanya kan bunda-bunda di sini, terutama pengurus Salsabila, ini kan insya Allah semuanya ahli surga ya. Tahajudnya terjaga, saumnya terjaga, ininya terjaga. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Ya, Masya Allah. Dan teori kedua, kata para ulama, Bunda Kemala ya, kalau orang sudah merasakan kenikmatan dalam ketaatan, tak mungkin lagi bisa merasakan kelezatan dalam kemaksiatan. Seorang lain, Bunda-Bunda, kalau orang sudah nikmat dalam ketaatan, tak mungkin lagi akan merasakan kelezatan dalam kemaksiatan. Karena kenikmatan dalam ketaatan dan kelezatan dalam kemaksiatan tak mungkin bisa kita rasakan bersamaan. Saya nggak yakin bunda-bunda MT Salsabila ini sudah nikmat ngaji begini, malamnya di klub malam. Saya nggak yakin itu. Ya. Kenapa? Kita sudah nikmat taat gitu, Masya Allah. Ya. Kan bunda-bunda Salsabila sudah hafal 30 juz ya, Masya Allah gitu. Saya tuh nggak yakin masih dengerin apa musik-musik yang nggak karuan, saya nggak yakin. Ini udah wajah-wajah ahli surga insya Allah ya. Tuh. Makanya pertanyaannya Bunda, kenapa sampai hari ini ada orang yang masih memburu kenikmatan lewat kemaksiatan? Kenapa? Kira-kira jawabannya? Seulang Bunda-Bunda, kenapa hari ini masih banyak orang yang memburu kenikmatan lewat kemaksiatan? Kira-kira apa jawabannya? Karena dia belum merasakan. Karena belum mendapat kenikmatan dalam beribadah. Itu Bunda Pemi, Bunda Dian, karena dia belum merasakan nikmat dalam ketaatan itu. Makanya masih kesana kemari itu. Kalau orang sudah nikmat dalam taat, dia tidak akan lagi capek untuk nyari kenikmatan lewat kemaksiatan. Ya. Di sini ada Bunda Haris, Masya Allah ini beliau pemilik sate Haris di Kota Bandung. Nanti bunda-bunda ente Salsabila ya Bunda Kemala, kalau ke Bandung nanti bisa nyoba sate Bunda Haris ya. Ini ada bersama kita. Insya Allah. Sudah kasih Bunda. Baik. Diskon. Nah, insya Allah ya di diskon. Maunya diskon aja, Sate Haris ya. Baik. Mama. Kisahnya wanita pasti minta diskon ya. Insya Allah Bunda gimana nanti diatur. Saya istihara dulu ya. Baik. Nah ini yang pertama Bunda-Bunda ya. Makanya tidak ada ibadah yang berat itu tidak ada. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan kita syariat di luar kemampuan kita. Betul ya? Tapi kenapa banyak yang meninggalkan? Bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena belum merasakan nikmat. Nah itu ya. Ini bahaya besar, Bun. Kalau kita ada di antara kita yang belum merasakan nikmat ibadah, itu bahaya sekali. Karena dia bisa meninggalkan semua ibadah kalau dia belum merasa nikmat. Coba bunda-bunda di sini ada nggak yang kalau kehilangan tahajud sedih gitu, ada nggak? Ada dong. Nah itu Bunda Dian. Karena kita sudah nikmat berdua-duaan dengan Allah sepertiga malam itu, ya. Karena kita sudah nikmat bermunajat, berkhalwat bersama Allah di sepertiga malam itu. Makanya kehilangan satu sepertiga saja, aduh kita bete, rudet, sedihan begitu. Karena sudah merasakan nikmat, Masya Allah, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan sebelum kita pulang ke akhirat dan meninggalkan dunia ini,
Allah berikan kesempatan kepada kita nikmat ibadah kepadanya. Ini musibah pertama. Musibah kedua adalah la yash'urul nadam al ma'asi, tidak merasakan penyesalan dalam kemaksiatan. Kenapa disebut musibah besar coba? Bunda-bunda. Orang yang tidak merasakan penyesalan dalam kemaksiatan, kenapa disebut musibah besar? Jawabannya karena dia tidak akan pernah punya momentum untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Karena faktor terbesar orang meninggalkan kemaksiatan adalah rasa penyesalan. Itu. Itu bunda-bunda ya. Makanya sedalam apapun sebuah penyesalan akibat sebuah kesalahan, keterlambatan di masa lalu, itu baik, Bun. Karena Allah sedang ingin membuat jalan kepada kita untuk kita segera kembali. Nah, sebelum kita lanjut, Bunda Hani ya, Bunda Kemala, saya mau tanya kepada bunda-bunda semua. Taubat itu ide siapa? Ide kita atau ide Allah itu, Bun? Idenya Allah. Coba. Tapi kita yang ngerjain. Nah, ayo Bunda Dian, gimana cara memahaminya? Ternyata kata para ulama sepakat, taubat itu bukan karena kita ingin kembali, tetapi Allah membikinkan jalan kepada kita untuk kembali. Taubat ya. Karena kalau Allah tidak membikinkan jalan kepada kita untuk kembali kepadanya, kita nggak bisa kembali. Betul kan, Bun? Iya. Maka taubat itu gagasan awalnya bukan kita, tetapi Allah. Bagaimana caranya? Allah bikinkan jalan kepada kita untuk bisa kembali. Kemudian kita kembali dan Allah menerima saat kita kembali. Nah, pertanyaannya bunda-bunda, apa yang Allah bikinkan jalan kepada kita agar kita kembali atau bertobat? Jalannya bernama penyesalan. Nah, itu. Karena kalau kita nggak nyesal, Bunda Hani, kita nggak akan tobat, itu betul kan? Iya. Tidak nggak merasa akan. dosa. Karena pertobatan itu dihadirkan sebuah penyesalan, Bun. Allah senang kan sama orang yang bertobat ya? Makanya Bun, makanya saking Allah senang kepada orang-orang yang bertobat, Allah bikinkan jalan. Apa jalan yang membuat kita bisa bertobat? Rasa penyesalan itu. Itu baik penyesalan itu. Coba saya tanya bunda-bunda, kalau kita berbuat maksiat, kemudian tidak menyesal, kira-kira akan bertobat tidak? Tidak. Merasa biasa aja. Gitu kan? Biasa aja. Makanya ketika kita bertobat bukan kehebatan kita, tetapi memang kemurahan hati Allah tapi kebaikan Allah kepada kita. Ya, saya ulang kembali. Karena Allah sayang ya sama kita. Ketika kita bertobat bukan karena kehebatan kita, tetapi sayangnya Allah kepada kita. Betul kata Bunda Dian. Ya, Masya Allah. Nah, ini kalau kita nyesal di dunia, sesedih apapun, sepahit apapun, sesedih apapun, tetap ada pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan. Satu, kita bisa berhenti dari kesalahan. Yang kedua, kita bisa memperbaiki keadaan dan lain seterusnya. Ya, begitu. Setuju bunda-bunda ya, insya Allah. Ya. Nah, sekarang penyesalan di akhirat nama itu al-hasrah. Al-hasrah ini itu la yumkinu tudarikuhu. Sebuah kesedihan, sebuah penderitaan yang tak mungkin lagi punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Makanya lihat bunda-bunda di Al-Qur'an. Ketika bicara penyesalan, Allah menggunakan kalimat hasrah bukan nadam. Silakan buka Al-An'am 31. Nah ini, Bun. Al-An'am ayat 31. Ketika bicara penyesalan di akhirat, Al-Quran menggunakan kalimat hasrah bukan nadam. Coba kita lihat Al-An'am 31. Qalu ya hasrat. Ya hasrotana. Hasrah kan? Nah, alangkah besar penyesalan kami. Ya hasrotana. Alangkah besar penyesalan kami. Ini berarti di mana, dunia atau akhirat, Bun? Di akhirat. Di akhirat. Ala ma farratna fiha, atas kelalaian kami selama ini tentang akhirat. Wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim.
sambil memikul dosa-dosa mereka di punggung-punggung mereka. Ini kisah tentang kehidupan dunia atau kehidupan akhirat? Udah hari Kehidupan dunia. Akhirat. akhirat. Ini ya. Ustadz, berarti di akhirat ada yang nyesal? Banyak kayaknya Ustaz. Iya, Bunda. Makanya, Bun, di surah Maryam ayat 39, akhirat disebut dengan yaumul hasrah. Yaumul hasr. Ya. Coba Bunda lihat Maryam 39. Wa anzirhum yaumal hasrah id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berikan peringatan Muhammad tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan. Di mana ini semua, Bun? Di akhirat. Di akhirat. Di akhir. Maka akhirat disebut dengan yaumul hasrah. Kemarin saya sampaikan di sebuah kajian, Bun. Akhirat itu setidaknya punya 5 nama. Pertama, yaumul ba'si, hari kebangkitan. Di mana kita akan dibangkitkan setelah kita dimatikan. Yaumul apa, Ustaz? Namanya Bunda Dian yaumul ba'si. Oh, ba'si. Ba'si. Ya, ba'ain ta, pakai ta ya, yaumul ba'ti. Oh, pakai sa ya. Pakai ta. Kita harus meyakini setelah kematian kita pasti ada kebangkitan. Karena Allah akan mengembalikan kita kepada kehidupan setelah kematian. Itu namanya yaumul ba'si. Yang kedua, akhirat disebut dengan yaumul jam'i. Jam'i. Hari kita dipertemukan dengan semua manusia yang pernah Allah ciptakan dan semua amal yang pernah kita kerjakan. Coba pertanyaannya, Bunda-bunda, ketika kita dibangkitkan, kemudian dipertemukan dengan semua amal yang pernah kita lakukan, kira-kira kita akan bahagia atau penuh penyesalan? Bahagia. Insya Allah bahagia, Bun, ya. Ini kelihatan wajah-wajah di surga semua. Amin. Insyaallah. Ya, itu. Tapi ada yang penuh penyesalan? Nggak ada, udah dapat amal-amal. Banyak, Bunda Dian. Oh, di sana ya. Ketika orang dibangkitkan, kemudian diperlihatkan semua amal yang pernah dia lakukan, banyak yang menyesal. Kenapa nggak tambah lagi gitu ya, Ustaz? Bukan, Bun. Ternyata banyak kemaksiatan yang dia lakukan. Masya Allah. Gitu. Makanya, saya sampaikan kepada bunda-bunda, kita harus memiliki hari terbaik. Hari terbaik kita bukan hari kelahiran, bukan hari pernikahan, tetapi hari di mana Allah pertemukan kita dengan semua amal kita berakhir penuh kebahagiaan. Dan mudah-mudahan kita punya hari terbaik itu. Amin. Karena banyak yang ketika diperlihatkan dengan amalnya, dia menyesal. Aduh, ternyata saya banyak maksiat. Aduh, ternyata saya itu amalnya sedikit. Aduh, ternyata saya itu sering ninggalin tahajud. Aduh, ternyata saya itu sering ninggalin sedekah. Itu banyak yang nyesal itu, Bun. Mudah-mudahan kita semua adalah golongan umat Nabi Muhammad yang ketika diperlihatkan amal berakhir penuh kebahagiaan, insya Allah. Amin. Nah itu hari kedua. Yang ketiga, Bun, namanya adalah yaumul liqa. Apa? Yaumul liqa. Hari pertemuan. Pertemuan dengan siapa, Bun? Pertemuan dengan Allah. Ini pas kita sampaikan kejadian sebelumnya ya. Dan pertemuan kita dengan Allah itu adalah kata Allah dalam Al-Quran itu fardan, sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa berlindung di balik suami, di balik Pak DKM, di balik Pak Ustadz. Habib tenang, kenapa di komplek Ustadz Saleh? Nggak bisa. Kita akan sendiri-sendiri menghadap Allah itu. Ya. Bertanggung jawabkan ya. Ya. Jadi, saya mah tenang, gaduh-gaduh punya suami yang soleh nggak bisa. Saya mah tenang, udah punya MT yang soleh nggak bisa. Tetap kita sendiri-sendiri akan menghadap Allah itu. Dan bunda-bunda tahu apa yang terjadi ketika Allah itu berhadapan dengan kita?
yang kata Nabi tidak ada penerjemah, tidak ada perantara itu, Allah tidak bertanya Bunda tinggal di mana, ya, apakah pernah ke Masjid Al-Jabar atau tidak di Kota Bandung. Ya. Kan Bunda Kemala di Bandung ini muncul aliran baru ya, namanya aliran Jabariyah itu. Oh, Ini muncul fenomena Bunda Hani. Siapa Jabariyah? Ibu-ibu yang bolak-balik ke Masjid Al-Jabar itu. oh Jabar ya pulang balik. Karena di Bandung ada masjid yang fenomenal, karya Iya. Ridwan Kamil, Iya, namanya iya. Masjid Jabar, Al-Jabar. Jabar. Mungkin Bunda Dian pernah dengar? Iya, saya pernah ke situ. Oh pernah, berarti Iya. Bunda Dian termasuk aliran Jabariyah. Jabar Jabar ya. ya. Tapi nggak bolak-balik, cuma sekali doang. Itu masjid yang fenomenal ya, Masya Allah. Ya, karya seorang gubernur Jawa Barat ya, Pak Ridwan Kamil itu. Dan termasuk masjid di kompleks saya, Al-Multajam pun karya beliau ya, karya beliau Bunda Hani. Sama Bagus-bagus. seperti Masjid Al-Irsyad di Kota Baru Parahyangan. Iya. Ya betul. Nah itu Yaumul Liqa, kita bertemu dengan Allah. Tapi pertemuan itu Allah hanya bicara, hanya bertanya amil takada wa kada, amil takada wa kada, amil takada wa kada. Cuma itu. Kamu pernah berbuat ini kan? Kamu perbuat itu kan? Hadis riwayat Imam Muslim itu. Jadi Allah tidak bertanya kamu selama di dunia itu kemana saja rekreasi, enggak. Cuma hanya bertanya amal ya. Itu yang keberapa? Itu ketiga. Yang keempat Bun, namanya Yaumul Jaza, hari dibalas. Jadi setelah Allah Jaza. tanya, setelah Allah bukan. Tadi yang pertama Yaumul Ba'si, Ba'si. yang kedua Jam'i. Yaumul Jam'i, yang ketiga Yaumul Liqa, Liqa. ya kan? Yang Iya. keempat namanya Yaumul Hisab. Oh ya, mau hisab. Kita bertemu Allah, diperlihatkan amal-amal kita, Bun, dan diperiksa satu persatu. Tidak ada yang luput dari pemeriksaan Allah. Makanya kan kata Maimun bin Mahran, kita harus lebih detail memeriksa amal kita karena Allah sangat teliti menghisap semuanya. Saya tanya kepada bunda-bunda, saat ini bunda makin detail nggak memeriksa kesehatan? Iya. Iya, Nah, Ustaz. ya. Pemeriksaan amal harus lebih detail daripada pemeriksaan kesehatan. Kan kita suka general check up kan, takut ada apa gitu. Nah, padahal kata para ulama, pemeriksaan terhadap amal harus lebih detail daripada pemeriksaan terhadap kesehatan. Ya, kita mah agak kebalik ya, Bun. Kalau kesehatan kita general check up terus, kalau amal jarang kita muhasabahi. Gitu ya. Padahal apa? Padahal kesehatan kan bunda-bunda ya tidak banyak berimplikasi kepada masa depan akhirat, tetapi masalah amal sangat berdampak kepada masa depan akhirat kita itu ya. Itu yang keberapa? Yang keempat ya. Iya. Yang kelima namanya Yaumul Jaza. Hari dibalas, Bun. Semua amal-amal yang pernah kita lakukan. Makanya Bunda Hani, apapun yang kita lakukan di dunia semuanya hutang. Pasti akan dibayar semuanya nanti kelak di akhirat. Kebaikan kita hutang yang akan dibalas dengan kebahagiaan, keburukan kita pun hutang yang akan dibalas dengan penderitaan kelak di akhirat. Makanya saya tanya kepada bunda-bunda, apa bahasa Arabnya agama? Dinun. Apa bahasa Arabnya hutang? Apa? Hutang. Oh, utang. Hutang. Riba aja. Ya, bukan riba. Naon atuh? Ini Bunda Dian tuh di Jakarta tapi naon atuh kayak orang Bandung. Emang orang Bandung. Bandung ya. Agama itu dinun, hutang itu dainun. Oh, dainun. Dekat kan? Iya. Agama dinun, hutang Dainun. Dalam kaidah bahasa Arab tidak ada kemiripan kata kecuali memiliki ketersambungan makna. Berarti antara agama dan hutang itu ada hubungannya. Hubungannya apa, Bunda? Hubungannya adalah
hidup beragama itu seperti kita sedang berhutang, yang semuanya akan dibayar kelak di akhirat. Itu, Bun. Jadi hidup beragama itu kita sedang berhutang, yang semuanya akan dibayar kelak di akhirat. Kalau kita dalam beragama ini penuh kebaikan, maka bayarannya adalah kebahagiaan. Kalau kita di agama ini banyak keburukan, maka bayarannya adalah penyesalan, begitu. Maka hari akhirat disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Dan terakhir yaumul hasr, hari penyesalan. Yang kita bahas di sini ya, di Maryam ayat 39. Makanya bunda-bunda, amal-amal yang kita lakukan yang tidak membuat kita menyesal di sini, karena memang dunia bukan hari penyesalan, tetapi akhiratlah yang menghadirkan semua penyesalan akibat kesia-siaan, keterlambatan, kelalaian, kemaksiatan yang kita lakukan, gitu ya. Insyaallah. Kalau ada surat Al-Hasr itu surat penyesalan atau gimana? Hasyr itu pakai sin besar ya. Oh, Hasr. Hasyr itu nanti hari perkumpulan itu ada. Itu seperti padang mahsyar itu. Ya, syar pakai Ya, syar. al-hasyr namanya. Hari di mana kita dikumpulkan semua di padang mahsyar. Masyar. Baik bunda-bunda, mari kita lihat. Ini ayat-ayat yang berbicara tentang penyesalan di akhirat banyak ya. Ini penyesalan gara-gara kurang berinfak, penyesalan gara-gara banyak waktu kesia-siaan, penyesalan gara-gara banyak tidak banyak amal soleh, dan penyesalan gara-gara salah pilih teman. Seperti Al-Furqan ayat 29. Celakalah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan dia sebagai teman baikku. Jadi gara-gara salah pilih bestie, ini dia menyebabkan ke neraka. Maka hati-hati dalam memilih BFF ya, best friend forever itu. Baik, Bapak dan Ibu atau bunda-bunda, mohon maaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ke materi pokok kita ya. Tentang penyesalan-penyesalan itu, Bun, semuanya dihasilkan oleh keterlambatan. Dan Allah berbicara masalah keterlambatan, dan keterlambatan itu min khamsati wa thalathina maudi'an, 35 tempat dalam Al-Quran. Ada berapa, Bun? 35 tempat yang semuanya bicara masalah keterlambatan dan kelalaian. Oleh karena itu, sebelum semuanya terlambat, ya Bun, maka kita akan bicara 4, Bun. Bicara 4 hal. Ini adalah Bunda Hani dirangkum dari 35 ayat yang berbicara masalah kelalaian dan keterlambatan dalam Al-Quran yang membawa kita kepada penyesalan kelak di akhirat. Jadi 35 ayat ini Bunda Kemala kita rangkum, kita intisarikan menjadi 4. Ya. Bagaimana supaya kita tidak terlambat agar tidak menyesal di akhirat, bunda-bunda, dari 35 ayat itu, mari kita simpulkan. Yang pertama adalah tubu ilallahi jami'an. Segeralah kita kembali kepada Allah. Ini yang pertama. Karena faktor pertama, keterlambatan yang membuat kita menyesal di akhirat adalah tidak segera kembali kepada Allah. Atau tidak segera taubat kepada Allah, Bu. Karena ada orang yang, Bunda kapan hijrah, kapan tobat? Nanti aja kalau sudah usia tua. Nanti aja kalau sudah pensiun. Nanti saja kalau sudah, apalagi Bun? Ada begitu kan? Padahal di dalam Al-Quran, bunda-bunda, ketika bicara masalah kembali kepada Allah, itu disampaikan di surah Ali Imran 133. Wasari'u. Cepat, berlomba-lomba itu. Ini akan Bunda lihat di sini, Bun, di surat dan di sini ya. Nah, ini Al-Imran 133, bersegeralah atau berlomba-lombalah.
Coba sebelum kita jelaskan, Bunda-bunda, Bunda setuju nggak dengan kalimat ini? Nanti saya tobat kalau sudah hijrah, nanti saya kalau tobat kalau sudah tua saja. Kira-kira salah nggak, Bunda? Memang bisa menjamin ya, Ustaz ya. Bisa sampai tua. Salah nggak kalimat itu? Salah. Salah. Kenapa salah? Dua alasan. Satu, hari tua tidak menjanjikan apapun kecuali membuat kita tua saja. Tidak ada jaminan soleh di hari tua, taat di hari tua tidak ada, Bun. Yang kedua, belum tentu usia kita sampai tua itu, ya. Begitu. Nah, ini surah Al-Imran yang berbicara masa harus cepat, karena kalau terlambat saja pasti kita akan penuh penyesalan kelak di akhirat itu. Ustadz, kenapa harus berlomba-lomba? Mari kita jelaskan, Bun. Di sini ya, telah kita sampaikan masalah rezeki, masalah ibadah, dan masalah ampunan. Rezeki ayatnya itu famshu fi manakibiha, berjalan saja. Ibadah ayatnya fas'au ila dzikrillah, bersegeralah. Dan ampunan itu ayatnya berlomba-lombalah. Beda-beda ya, Bun. Ini suasana ayat. Rezeki berjalan saja. Ibadah bersegeralah. Ampunan Berlomba-lomba. berlomba-lombalah. Suasana ayatnya berbeda tidak? Berbeda. Ustadz, kenapa bab rezeki itu berjalan saja? Ini Al-Muluk ya. Karena rezeki itu sudah Allah jamin. Sudah Allah pastikan kita akan dapat, karena tidak ada makhluk Allah yang tidak ada kebagian dapat rezeki. Kita hanya tinggal mengikhtiarkannya saja dengan maksimal. Banyak ayatnya Bunda Kemala tentang rezeki yang sudah Allah jamin ya. Artinya berjalan saja, jangan nabrak sana sini, jangan sampai meninggalkan ibadah, jangan sampai meninggalkan segala menghalalkan segala cara, jangan. Rezeki itu sudah Allah jamin. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah, nabrak sana sini gitu. Ini suasana rezeki dalam Al-Qur'an. Ibadah itu ayatnya fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Bersegeralah dan tinggalkan kesibukan duniamu ketika ada panggilan ibadah. Ustadz, kenapa bahasan ibadah itu dalam Al-Quran harus bersegera, bahkan tinggalkan kesibukan dunia kita? Karena baik buruknya dunia kita sangat bergantung kepada rapih tidaknya ibadah kita loh, Bun. Ini pernah kita sampaikan. Tidak ada kehidupan dunia yang baik di ibadah yang tidak rapih. Karena kebaikan dunia sangat berkaitan dengan kerapihan ibadah. Dalilnya An-Nahl 97. Jadi ada nggak, Bun, orang yang ngejar dunia sampai memberantakan ibadah? Ada nggak? Ada banyak. Itu nggak akan baik-baik dunianya. Pasti agak terus agak rudet itu. Kan orang sampai ninggalin sholat berjamaah, sampai ninggalin tahajud, sampai ninggalin ngaji, sampai ninggalin ini demi ngejar dunia. Pasti dunia nggak akan beres-beres. Karena kerapihan dunia kita sangat bergantung kepada keberesan ibadah kita. Ya, makanya bunda-bunda, ini kalimat para sahabat, bunda-bunda sudah sangat paham ya. Aslih bainaka wa bainallah, aslahallahu bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, maka Allah akan bereskan semua dunia Anda itu. Itu kalimat para sahabat. Coba diulang bahasa Arabnya, Bun. 1, 2, 3. Nah itu ya, begitu. Makanya teorinya bunda-bunda teorinya kan masalah tidak dihadirkan kecuali oleh kesalahan. Maka semakin banyak kesalahan, semakin banyak masalah. Itu teori, Bun. Kesalahan kepada siapa? Kesalahan kepada Allah. Semakin banyak kesalahan kita kepada Allah, semakin banyak masalah yang kita temukan di kehidupan. Berarti orang yang banyak kesalahan pasti akan banyak masalah. Cuma masalahnya apa, Bun? Orang banyak menyadari masalah,
tapi tidak mudah menyadari kesalahan. Itu banyak. Pernah saya sampaikan contohnya, Bun. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar nundutan, maghrib di perjalanan, isya kesiangan. Tapi pagi hari nulis status di Facebook, ya Allah, betapa berat ujian hidup ini. Ya kan? Dia menyadari masalahnya, tapi tidak menyadari kesalahannya. Kan? Subuhnya kesiangan, zuhurnya sibuk, asarnya tidur, maghribnya di jalan, isyanya kecapean. Tapi nulis status di Facebook, ya Allah, kenapa kau berikan aku ujian seberat ini? Padahal dia banyak masalah itu dihadirkan oleh apa, Bun? Oleh kesalahan dia, kan? Gara-gara tadi ibadahnya berantakan. Itu manusia mudah menyadari masalah, tapi tidak mudah menyadari Kesalahan. Nah, begitu ya. Nah, gitu bunda-bunda ya. Ini tentang ibadah. Makanya siapapun yang sedang ingin memperbaiki semuanya, maka perbaiki dulu satu pintu. Perbaiki dulu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya, gitu. Nah, bunda-bunda, sekarang kita lihat yang ketiga. Ampunan itu wasari'u, berlomba-lomba itu. Harus cepat itu, Bu. Rizki jalan, ibadah bersegera, ampunan berlomba-lomba. Mana yang paling cepat? Coba. Berlomba-lomba. Iya itu, ampunan itu betul-betul dalam Al-Quran itu nomor pertama, walaupun cepat-cepatnya itu. Kenapa? Kita berlomba-lomba dengan siapa? Kata Qardawi, berlomba dengan jatah usia kita yang tidak tahu kapan habisnya. Betul ya, Bun ya? Ya. Kenapa, Ustadz? Karena ciri manusia akhir zaman itu adalah yamutuna baktatan. Meninggalnya itu tiba-tiba. Apa yang disebut dengan tiba-tiba? Meninggal di saat sama sekali tidak memikirkan sebuah kematian. Banyak sekarang ya, banyak. Sama sekali Bunda Dian nggak memikirkan sebuah kematian itu. Itu namanya baktah. Makanya apa kata Luqman kepada anaknya? La tu'akhiri taubah fa innal maut yati baktah. Jangan pernah akhirkan taubat karena kematian kita tiba-tiba gitu. Artinya tiap hari harus kita sholat taubat terus ya, Ustaz ya. Saya tidak bicara sholat taubat, Bunda Dian, tapi kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ya. Begitu. Makanya bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya punya kisah yang sangat singkat tetapi sangat menyedihkan, ya Bun. Ini kisah ini singkat sekali tapi menyedihkan sekali. Kata ulama, anna rajulan ya'taqid ayyatu baghadan thumma yanumu wa la yastayqid. Ada orang yang mengatakan saya akan bertobat besok. Kemudian dia tidur dan tidak bangun lagi. Itu singkat ya Bun, tapi sedih gitu. Saya akan tobat besok. Sekarang mau maksiat wada, maksiat perpisahan. Kemudian dia tidur dan tidak bangun lagi. Makanya Bunda, ya Bun. Ya Bun. Dia sudah berniat itu bagaimana Ustaz? Katanya itu Bun, justru otobah pertobatan itu bukan disebut dengan ham itu ya. Itu tersebut dengan kelalaian. Kecuali orang yang Rasul pernah sampaikan tentang membunuh 99, dia sudah berproses dalam sebuah pertobatan. Dia orangnya belum melakukan apa-apa ya Ustaz ya. Dia sudah melakukan pertobatan sampai nyari-nyari Ustadz kan untuk ini, tetapi dia meninggal tengah jalan, maka dia ke surga. Kenapa? Dia sudah dalam proses pertobatan. Kalau orang ini melalaikan pertobatan, besok aja lah gitu. Gitu. Nah, itu bedanya Bunda Kemala, itu bedanya. Ya paham Ustaz. Iya. Ini bukan disebut dengan dia sudah bertobat, justru dia melalaikan pertobatan. Saya nanti tua saja, besok saja. Berbeda dengan hadis yang pernah Rasul sampaikan tentang sebuah ikhtiar pertobatan yang dia sebelum sampai ke tujuan sudah meninggal. Tetapi kata Rasulullah, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan dia ke
ke surga. Contoh kayak begini Bunda Kemala. Silakan dilihat di surat An-Nisa ayat 100. Orang sudah berproses kan, tapi belum maksimal, baru proses tengah jalan gitu. Kemudian kematian menjemput dia, maka dia sudah mendapatkan pahala sempurna dalam pertobatannya. Itu ya begitu. Beda dengan orang yang besok saja. Nah, itu beda, Bu. Gitu ya. Baik, ini yang pertama Bunda-bunda ya tentang masalah tobat. Kenapa kita harus segera kata Luqman Hakim, fa innal mauta ya'ti baghtah. Karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Coba saya tanya kepada Bunda-bunda, Allah Maha Pemaaf tidak? Iya. Ya kalau begitu ya udahlah kita banyak berbuat dosa juga nggak apa-apa, Allah Maha Pemaaf. Allah Maha mengerti kita. Boleh nggak bilang begitu, Bun? Nggak boleh. Kenapa? Ya memang digampang-gampangin gitu kan. Ya kenapa nggak boleh? Allah tuh Maha Pemaaf loh. Tidak ada dosa yang tidak akan pernah Allah maafkan, walaupun berkali-kali kita berbuat. Kenapa tidak boleh? Karena Allah senang orang yang minta maaf. Iya betul, Bun. Kenapa kita tidak boleh banyak berdosa? Padahal Allah itu sangat mudah memaafkan dosa kita. Apapun dosa kita dimaafkan. Sebesar apapun dimaafkan. Sebanyak apapun dimaafkan semuanya. Nggak ada yang tidak dimaafkan. Tapi kenapa kita tidak boleh banyak berbuat dosa? Karena usia itu kan tidak Karena tahu usia sampai mana itu, Bun. Itu fakta. Masya Allah. Jawabannya betul ya, Barakallahu Fik. Karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Jangan sampai Allah mengambil usia kita di saat kita sedang asik dalam kemaksiatan. Coba. Alhamdulillah ya. Makanya segera, walaupun Allah Maha Pemaaf, Maha mengerti kita, Maha mengampuni dosa-dosa kita, maka jangan mudah berbuat khilaf karena kita tidak tahu jatah usia kita habisnya itu sampai kapan. Barakallahu Bu Nurul ya, betul jawabannya. Yang kedua, Bun, apa yang harus kita percepat sebelum kita terlambat yang membawa kita kepada penyesalan kelak di akhirat? Yang kedua adalah haddidu ahdafakum. Haddidu ahdafakum. Segera perjelas tujuan hidup Anda. Segera perjelas apa? Segera perjelas tujuan hidup Anda. Baik. Pertanyaan saya kepada bunda-bunda sekalian. Ini segera tentukan tujuan kita ini apa gitu ya. Kita ini akan kemana, Bun? Kita ini akan ke surga. Dan saya yakin tujuan kita semua adalah pengen kita berhenti di pintu surga. Karena Anas bin Malik pernah ditanya, matar roha, kapan kita istirahat? Kata beliau, ketika langkah kaki kita sudah menapaki pintu surga. Ya, ketika langkah kita sudah menapaki pintu surga, maka kita harus cepat menentukan tujuan kita mau kemana. Kenapa? Karena kita sudah punya teori yang sama-sama sudah kita pahami, bunda-bunda ya. Ibda bin nihayah li'anna nihayah tuhaddidul bidayah. Mulailah dari akhir. Siapa yang mulai dari akhir akan tahu bagaimana cara mengawali. Ini pernah kita sampaikan di kajian sebelumnya, kita ulang kembali, Bun. Teori yang sangat mahal sekali untuk memperjelas tujuan hidup kita ini. Jangan sampai kita nggak punya tujuan hidup. Ustadz, kenapa kita harus punya tujuan hidup? Ini dari teorinya. Ibda bin nihayah li'anna nihayah tuhaddidul bidayah. Mulailah dari akhir. Karena siapa yang memulai dari akhir akan tahu bagaimana cara mengawali. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau orang sudah menentukan tujuan akhir, dia akan tahu bagaimana cara mengawali itu. Kayak dulu pernah saya sampaikan kepada bunda-bunda, saya mau ke Jakarta. Tujuan akhir saya adalah Jakarta. Kemudian saya masuk ke terminal untuk mengantarkan saya ke Jakarta. Di terminal banyak mobil yang lalu lalang, ya kan?
Tapi saya tidak akan mudah untuk naik sembarangan mobil. Kenapa? Karena saya sudah punya tujuan. Mau kemana? Ke Jakarta. Sedangkan di terminal ada yang tujuan ke Surabaya, ke Semarang, ke Garut, ke Tasik, ke Kairo Condong, ke Bali Endah. Banyaklah begitu ya. Saya tidak akan mudah naik, Bun. Kenapa? Itulah hebatnya kalau saya sudah punya tujuan. Saya hanya akan naik ke mobil yang mengantarkan saya kemana? Ke Jakarta. Silakan bunda-bunda datang ke terminal dan tidak punya tujuan. Kira-kira mudah nggak terombang-ambing dengan mobil-mobil yang bagus yang mengantarkan kita kemana saja? Ya kan? Nah, maka bunda-bunda, haddidu ahdafakum. Segala pertegas tujuan Anda. Mau kemana, Bun? Mau ke surga. Untuk apa? Karena orang yang sudah punya tujuan, Bun, tidak akan mudah ya habis waktunya, keluar hartanya untuk segala hobi, kesenangan, dan aktivitas yang tidak mengantarkan pulang ke tujuan. Itu kemana, Bun? Ke surga. Coba saya tanya kepada bunda-bunda, setiap hari banyak tidak kesibukan yang lalu lalang di kehidupan kita? Hobi, keinginan, kesibukan, banyak nggak? Banyak. Apakah kita akan mudah sibuk dengan semuanya? Tidak. Kita hanya akan mencari kesibukan yang mengantarkan kita pulang kemana, Bun? Ke surga. Makanya orang beriman itu bukan orang yang sibuk, tetapi yang pandai memilih kesibukan. Ini sangat berpengaruh, Bunda. Kalau tujuan hidup kita tidak jelas mau kemana, artinya tujuan surganya tidak jelas, maka hidup kita akan mudah diombang-ambing dengan segala hobi, segala keinginan, segala keasikan, segala kesibukan yang tidak mengantarkan kita pulang ke surga itu. Sedikit-sedikit OTW, sedikit-sedikit gaskeun kita mah, sedikit-sedikit keluar rumah gitu. Padahal tidak boleh. Kenapa? Karena tidak semua kesibukan yang hadir di kehidupan kita membawa semuanya pulang ke surga. Nah, makanya kenapa kita ngaji pagi hari ini tidak kemana-mana, justru karena kita sangat tahu kesibukan apa yang harus kita pilih untuk mengantarkan kita pulang ke surga. Ya, begitu. Makanya mudah-mudahan kesibukan kita bersama-sama istiqomah ngaji bersama Salsabila setiap pekan ini adalah kesibukan yang betul-betul bisa mengantarkan kita pulang ke tujuan, yaitu ingin bahagia sampai ke surga insya Allah. Itu. Makanya bunda-bunda sekarang paham kan? Kenapa hari ini saya tidak ada di Eropa, tidak jalan-jalan kemana-mana begitu? Paham ya? Ya paham, karena keuangan terbatas bukan ya? Karena kita sudah punya tujuan bersama, kita akan pulang ke surga insya Allah ya gitu. Makanya di sini Bun, ini kalimat sangat indah sekali ya Bunda ya, masya Allah. Nah ini, khud minad dunya ma yuballigukal akhirah, wala ta'khud minad dunya ma yamna'ukal akhirah. Ambillah dunia, kalau dunia itu mengantarkan Anda pulang ke surga. Dan jangan pernah tertarik dengan dunia kalau dunia itu tidak mengantarkan kita bisa pulang ke surga. Ini kalimatnya sangat bagus Bun, dari Mustafa Asibai ya, seorang ulama besar dari Mesir. Ambillah dunia yang kalau dunia itu mengantarkan kita semakin dekat ke pintu surga. Dan jangan pernah tertarik dengan keindahan dunia yang tidak mengantarkan kita pulang ke surga. Kira-kira kalimatnya bagus nggak Bun? Ya. Karena banyak kan keindahan dunia yang memang tidak mengantarkan kita pulang ke surga. Mari kita sibuk dengan segala kesibukan dunia yang bisa mengantarkan kita bersama-sama nanti bahagia di mana Bun? Di surga insya Allah ya, begitu. Nah ini Bun, mari kita perjelas kita mau pulang ke mana? Mau pulang ke surga. Maka seluruh aktivitas kita saya yakin adalah batu bata atau tangga-tangga yang semakin akan mengantarkan kita meraih surga itu ya. Namun semakin tidak jelas tujuan, maka semakin tidak jelas juga apa kesibukan kita sehari-hari itu ya. Baik.
Pertanyaan saya kepada bunda-bunda, ada nggak bunda-bunda orang yang lalai dengan akhirat? Ada nggak? Banyak. Nah itu Bunda Pemi ya, orang sekarang itu kan terlambat untuk nentuin tujuan mau kemana gitu. Sehingga aktivitasnya penuh kesia-siaan kan. Aktivitas hariannya juga banyak yang tidak bermanfaat, bahkan tidak menjadi amal soleh, bahkan menjadi dosa gitu. Kenapa? Karena lemahnya menentukan tujuan kita mau kemana. Gitu. Terlalu diasihkan dengan segala yang ada di kehidupannya ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga bunda-bunda, apa yang harus kita percepat agar kita tidak terlambat yang membawa kita menyesal kelak di akhirat. Ya. Apa yang harus kita percepat agar kita tidak terlambat yang menyebabkan kita akan menderita dan menyesal kelak di akhirat. Dari 35 ayat tentang keterlambatan dan kelalaian di dalam Al-Quran, itu adalah masalah ibadah, masalah amal soleh. Maka yang ketiga harus dipercepat apa? Insajimu ma'a fitratikum. Segeralah menyatu dengan fitrah kalian. Tadi kan pertama, segeralah minta maaf kepada Allah. Yang kedua, segeralah menentukan tujuan pulang. Kemana, Bun? Ke surga. Yang ketiga, segeralah menyatu dengan fitrah kalian. Baik, saya tanya kepada bunda-bunda, apa yang disebut dengan fitrah kita? Hamba Allah. Ya, Bun. Fitrah kita ini apa? Hamba Allah. Fitrah kita ini, Bunda Hani, ya betul. Fitrah kita ini kan bab akidah ya. Jadi fitrah itu bukan sekedar suci, bukan sekedar bersih, tetapi kita ini berakidah, bertujuan hidup. Itu namanya fitrah. Allah tidak melahirkan kita untuk sekedar sia-sia di bumi ini, tidak. Tetapi punya amanah sama yang harus kita tunaikan. Amanah itu apa namanya, Bun? Ibadah. Maka segeralah menyatu dengan fitrah Anda, artinya adalah segeralah Anda itu menyatu dengan misi kenapa kita diciptakan oleh Allah, yaitu ibadah. Itu yang disebut dengan insajimu ma fitratikum. Segeralah kita menyatu dengan alasan kenapa Allah itu menciptakan kita, yaitu untuk melaksanakan apa? Ibadah. Nah, ini ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kita loh kecuali untuk ibadah. Maka bunda-bunda, kalau sudah makin jelas, makin menyatu kita dengan fitrah kita atau dengan alasan kenapa Allah menciptakan kita itu ibadah, maka satu, semua aktivitas kita pasti kita akan niatkan ibadah. Betul kan? Semua aktivitas kita pasti akan bernilai ibadah. Dan apapun yang kita miliki, semuanya harus menjadi pemudah ibadah itu. Pasti begitu nanti, kalau kita sudah segera insajimu ma'a fitratikum, menyatu dengan fitrah kita, yaitu kenapa kita diciptakan untuk ibadah. Nah ini Bun ya, banyak gak orang yang lalai dengan misi ini? Banyak, Bun. Banyak orang yang lalai dalam ibadah itu. Makanya pasti dia nyesal kelak di akhirat. Saya tanya kepada bunda-bunda, orang-orang yang pulang ke akhirat, ada yang menyesal? Banyak. Ingin kembali ke dunia. Pertanyaannya, kenapa mereka ingin kembali ke dunia? Untuk ngapain? Beribadah. Ini ayatnya, Bu. Hanya untuk ibadah, untuk amal soleh semuanya. Nggak ada. Ibu, ya Allah saya pengen kembali ke dunia, ngapain? Itu sinetron belum selesai, nggak ada itu. Kenapa mau ke dunia ingin kembali? Itu anak-anak belum menikah, nggak ada.
Kenapa ibu ingin kembali ke dunia? Suami sendirian kasihan. Nggak ada. Semua ayat yang berbicara masalah menyesal ingin kembali ke dunia, semuanya hanya bicara a'malu sholihan, ingin beramal soleh. Gitu. Makanya kalau kita tidak segera beramal soleh pun nyesal kelak di akhirat. Maka teorinya begini Bunda Dian. Kelelahan dalam ketaatan, Bun ya, kelelahan dalam ketaatan di dunia akan menghasilkan istirahat penuh kebahagiaan kelak di akhirat. Soalnya Bun, kelelahan di dalam ketaatan akan membawa kita istirahat penuh kebahagiaan. Namun sebaliknya, bunda-bunda, kelalaian dalam ketaatan akan membawa kita menemukan kelelahan dalam penyesalan. Coba saya ulang lagi ya. Kelelahan dalam ketaatan, maksudnya di dunia, akan membawa kita istirahat penuh kebahagiaan kelak di surga. Namun sebaliknya, kelalaian dalam ketaatan di dunia pasti membawa kita dalam kelelahan penuh penyesalan kelak di akhirat. Jadi pertanyaan saya kepada bunda-bunda, ingin lelah di mana? Lelah di sini, lelah di sana? Lelah di sini. Lelah di sini, Bun. Karena kalau kita tidak lelah taat di sini, kita lelah nyesal di sana. Itu rumusnya itu. Makanya kan bunda-bunda, ini kan kalimatnya ya. Isbiru minat ta'bi fi ta'atillah. Fa innana sanabni qasras sa'adah. Bersabarlah dengan kelelahan dalam ketaatan di dunia. Karena kita sedang bersama-sama membangun istana kebahagiaan di surga. Coba diulang Budian bahasa Arabnya. Nah itu Bun. Makanya bunda-bunda, kalau kita nggak segera menyatu dengan fitrah kita, dengan kenapa Allah alasan menciptakan kita, khawatir kita nyesal kelak di akhirat. Karena semua penyesalan di akhirat itu gara-gara kita terlambat untuk melaksanakan ibadah. Ini bunda-bunda ya yang semoga Allah rahmati. Makanya gini Bun, pernah saya sampaikan, masih ingat kalimat saya? Andaikan kita semua hari ini ke akhirat bareng-bareng, Bu. Ya. Andaikan ini andaikan. Kita hari ke akhirat semuanya, melihat surga, melihat neraka. Kemudian kita kembali ke dunia. Kira-kira ada yang berubah nggak dalam hidup kita? Berubah biasanya. Bun. Apa yang terjadi perubahan itu? Apa perubahan yang terjadi? Karena kita ngelihat amal ibadah kita ternyata kurang. Nah itu Bun. Kalau Bunda sekarang bersama-sama kita rekreasi ke akhirat, melihat indahnya surga dan ngerinya neraka, kemudian kembali ke dunia, saya yakin pasti setiap kita akan berubah. Berubah jadi apa? Berubah jadi hebat ibadahnya pasti itu, Bun. Betul kan? Iya. Iya. Karena ternyata kita tahu yang menyebabkan orang bahagia di akhirat itu gara-gara ibadah. Yang menyebabkan orang itu menderita di akhirat gara-gara bab ibadah yang kurang dan lain sebagainya. Ya, Masya Allah tuh. Cuma kenapa sekarang kita masih antang? Apa antang itu ya? Kenapa antang tuh bahasa Indonesianya? Tenang-tenang saja, tenang-tenang saja. Kenapa sekarang kita masih tenang-tenang saja? Karena Allah belum memperlihatkan kepada kita indahnya surga dan ngerinya neraka. Ini Bunda ya, makanya kalau kita lambat saja untuk menyadari poin ketiga ini, ya sudah. Kita menjadi orang-orang nyesal kelak di akhirat. Karena ternyata kebahagiaan akhirat kita sangat ditentukan oleh keindahan ibadah kita. Setuju Bunda-Bunda? Masya Allah. Kan Bunda-Bunda sering bilang kan, habis sholat tuh ada doanya loh yang menjelaskan bab ini. Saya yakin Bunda-Bunda sudah hafal doa ini kan, karena kita baca selesai kita sholat.
Kalau ada yang belum hafal, itu inna lillahi wa Iya. inna ilaihi raji'un. Apa doanya? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jadi min kal jad. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kata Rasulullah, doa ini harus kita sering baca. Dan di doa ini ada apa Bunda Hani? Ada kalimat kata Allah, segala kemewahan, segala keberlimpahan dan kecantikan sama sekali tidak memberikan manfaat untuk akhirat. Artinya apa? Satu-satunya yang membuat kita akan bahagia adalah amal solih. Itu Allah ingatkan setiap kita sholat loh, Bu. Maka jadikanlah kecantikan kita, keberlimpahan kita, kemewahan kita menjadi amal soleh itu. Setuju ya? Gitu. Memperbanyak infak, memperbanyak sedekah, Bun. Itu cara terbaik untuk membangun istana kebahagiaan kelak di surga, insya Allah. Yang keberapa itu, Bun? 4. Yang keempat ya. Sekarang langsung yang terakhir, yang kelima. Mau ke-4. Baru Yang keempat, mohon maaf. Memang ada 4 ya, nggak ada. Memang ada 4 bukan 5. Iya. Istaqimu ma'a rabbikum. Istaqimu ma'a rabbikum. Tetaplah istiqomah bersama Tuhanmu. Kan tadi yang pertama apa, Bun? Itubu ilallahi jami'a. Segeralah kembali kepada Tuhanmu. Yang kedua apa tadi, Bun? Hadidu ahdafakum. Segera perjelas tujuan hidupmu. Mau kemana? Mau ke surga. Yang ketiga, insajimu ma'afitrotikum. Segeralah menyatu dengan fitrahmu, yaitu kita diciptakan untuk ibadah. Dan yang terakhir, istaqimu ma'a rabbikum. Istiqomahlah bersama Tuhanmu. Segera, jangan sampai kita banyak kesana kemari lagi itu. Jangan sampai kita banyak salah-salah lagi arah, salah lagi ini gitu ya. Kenapa Ustadz? Mari kita lihat hadisnya, Bun. Ini hadisnya sepanjang. Apa kata Nabi? Ini hadis riwayat Imam Bukhari ya, Bun. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Seseorang di antara kalian, Bun, seumur hidupnya beramal ahli surga. Soleh. Sampai tahajud siang malam lah gitu, Bu Dian. Siang malam. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai jarak antara dia dan surga itu 1 jengkal. Saking solehnya, seumur hidup, sampai jarak dan dia antara dia dan surga itu 1 jengkal. Fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar. Tetapi di 1 jengkal ini fayamalu ahlin nar, dia berbuat ahli neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke neraka. Yang kedua, inna hadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada orang yang seumur hidupnya dosa semuanya, Bun. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira. Sampai jarak antara dia neraka itu 1 dhira, 1 jengkal, 1 hasta itu. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amal jannah. Tetapi di jarak 1 jengkal itu dia berbuat ahli surga. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke surga. Kira-kira apa yang bisa didapatkan dari hadis ini, Bunda-bunda? Yang penting akhirnya. Yang penting akhir kan? Betul ya, Bun? istiqomah. Ustadz, kalau begitu mah ya nanti aja di akhir saja. Kan begitu ya, Bun? Karena Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Dan biniat terus Bunda Dian bil khawatim. Itu nanti biniatnya nanti bab ikhlas. Ada biniat terus kalau amal itu ditentukan di ujungnya. Ustadz, kalau begitu mah nanti aja di akhir atau kalau begitu boleh, Bun. Kalau kita tahu kapan akhir kita. Penyesalannya ada ya. Saya ulang.
Boleh nggak kita bunda-bunda beramal baik di akhir saja? Boleh. Kalau tahu kapan Meninggal. akhir kita. Pertanyaan saya kepada bunda-bunda, ada yang tahu nggak kapan bunda-bunda akan berakhir? Nggak ada. Nggak ada kan? Maka yuk kita istiqomah dari sekarang, Bu. Jangan-jangan ini hari-hari terakhir yang kita miliki. Jangan-jangan ini hari-hari terakhir yang kita masih ada. Jangan-jangan ini jam-jam terakhir loh kita masih ada. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang yamutuna baghtatan. Tidak tahu, bahkan semua umat tidak tahu kapan kita meninggal, kapan usia kita habis, kapan kuota umur kita ini Habis. selesai, Bu. Kita nggak, maka yuk istiqomah dari sekarang. Jangan-jangan kita inilah hari-hari terakhir yang kita miliki, betul Bunda? Ya. Karena khawatir ketika kita berbuat maksiat, datang kematian menjemput, coba. Husnul khotimah, su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu. Ya. Makanya saya sampaikan kepada bunda-bunda yang tahu kapan jadwal kematian, sok silakan saat ini berbuat maksiat, nanti aja pas akhir berbuat taat, silakan. Tapi di antara kita nggak ada yang tahu, Bun. Ya enggak. Oleh karena itu, segera istaqimu ma'arabbikum. Segera istiqomah bersama Tuhan. Artinya segera istiqomah dalam kebaikan. Sampai menunggu menjemput jadwal kematian. Maka bunda-bunda, dari 35 ayat tentang keterlambatan dalam Al-Quran, itu masalah 4. Masalah pertobatan, masalah akhirat, masalah ibadah, dan masalah apa? Istiqomah. Ya. Oleh karena itu, sebelum segalanya terlambat, yuk tubu ila rabbikum. Yuk kita kembali kepada Tuhan kita, bertobat, berhijrah, beristighfar. Yang kedua adalah hadidu ahdafakum. Segera tentukan tujuan kita mau kemana? Ke surga. Maka seluruh aktivitas kita hanya berfokus kepada bagaimana cara kita bisa meraih tujuan kita, yaitu surga. Yang ketiga adalah ibadah. Apa tadi, Bun? Ibadah. Insajimu ma'arabbikum. Mari kita menyatu dengan fitrah kita. Kenapa Allah menciptakan kita ternyata hanya untuk ibadah. Dan yang terakhir adalah istaqimu ma'arabbikum. Mari kita istiqomah sambil menunggu jadwal kepulangan kita. Mudah-mudahan ketika kita dalam keistiqomahan, Allah menjemput kita pasti husnul khotimah. Ini mungkin bunda-bunda ya yang disampaikan terkait dengan 35 ayat dalam Al-Quran yang berbicara masalah kelalaian. Wallahu a'lam bishawab. Mangga silakan. Enggak, kemalang Mau tanya jawab. Kemala masih ada? Enggak, apa sudah keluar? Ya udah nggak ada, dia yang mandu pertanyaan tanya. Oke, makasih Ustadz atas penjelasannya tentang masalah penyesalan. Mungkin ada sekarang daripada Uti-Uti yang mau bertanya, silahkan. Duluan boleh ya dia? Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu Dahani. Ya, tadi kan Pak Ustadz menyampaikan bahwa kita harus selalu memeriksa amal soleh kita. Iya. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita memeriksa amal soleh kita. Dan amal soleh itu kan kita nggak tahu ya apakah diterima atau tidak oleh Allah. Karena kan itu tergantung keikhlasan kita ya. Kadang-kadang kan kita ada namanya manusia ya, ada godaan setan, ada rasa tidak ikhlas, ada rasa ria, ada rasa apa ya yang mengganggu. Nah, karena menurut Pak Ustadz yang sebaiknya bagaimana itu caranya? Terima kasih Pak Ustadz. Baik Bunda Hani, alhamdulillah. Untuk pertanyaannya, pertama Bun, setiap kita itu diwajibkan oleh Allah, makanya harus sudah menjadi amal harian, yaitu muhasabah ya, sebagaimana yang Allah sampaikan di surah Al-Hasr ayat 18 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi setiap kita ini harus terus memeriksa amal kita ya untuk kepentingan akhirat kita. Itu Allah sampaikan di surah Al-Hasyr. Itu disebut dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Tahqiq a'malun nahar bil lail. Itu memeriksa amal siang hari kita di malam hari untuk ditingkatkan kebaikannya dan diperbaiki kesalahannya.
Karena biasanya hasil general check up itu biasanya Bun ya bisa ketahuan kan mana yang baik, mana yang sudah buruk kan begitu ya. Seperti kita mencek kesehatan kita pasti akan menemukan dua, mana yang sehat, mana yang sakit di tubuh kita itu. Makanya namanya muhasabah, general check up, yaitu tahqiq a'malun nahar bil lail, memeriksa amal siang hari kita di malam hari. Kapan tepatnya? Wabil ashari hum yastaghfirun, di sepertiga malam. Sebagaimana yang Allah sampaikan di surah Az-Zariyat ayat 18. Nah itu Bun, ini pemeriksaan amal yang harus menjadi habit ya, budaya kita setiap malam. Tidak boleh kita mengizinkan hari baru itu hadir sebelum kita memeriksa amal-amal yang pernah kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Untuk apa? Untuk melakukan perbaikan di hari-hari berikutnya kan begitu. Nah sekarang kepada ketaatan. Ini bagaimana cara memeriksa ibadah kita, Ustadz? Memeriksa ibadah kita dua parameternya, Bunda Dian. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Cek niat kita ketika melaksanakan ibadah itu. Yang kedua adalah ittiba'u sunnati rasul. Cek kaifiatnya. Bagaimana cara kita melaksanakan ibadah itu. Karena amal yang diterima cuma dua kan. Semua ulama sepakat Bunda Dian ya. Satu, ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Yang niatnya betul-betul karena Allah. Dan yang kedua adalah ittiba'u sunnati rasulillah. Yang betul-betul kaifiatnya, cara-caranya mengikuti sunnah Rasulullah. Nah ini dicek Bunda Dian ya. Cek niatnya dan cek cara melaksanakannya. Pengecekan ini harus punya parameter kan, apa itu ikhlas dan apa itu ittiba kan. Berarti kita butuh ngilmuin. Berarti kita butuh ilmunya Bunda Dian ya. Apa yang disebut dengan niat yang ikhlas dan apa yang disebut dengan mengikuti sunnah Rasul. Ini perangkat ininya kita harus punya dulu gitu. Karena jangan sampai kita harus ikhlas tapi kita nggak tahu apa itu ikhlas ya. Atau misalnya ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasul, tapi kita nggak tahu apa sunnah Rasul dan bagaimana cara Rasul melakukan kan. Itu harus punya ilmunya ya, Bunda Dian ya. Betul-betul harus punya bahasanya perangkatnya gitu ya. Berarti memang kembali kepada ilmu pada akhirnya Bunda. Jadi kita harus terus ngaji sebetulnya. Nggak mungkin ibadah kita itu bisa ikhlas, nggak mungkin ibadah kita bisa ittiba kalau kita tidak belajar. Kalau kita nggak ngaji itu nggak mungkin. Dan ketika ibadah kita pun tidak ikhlas, tidak ittiba, nggak mungkin diterima oleh Allah. Mardud, ditolak gitu oleh Allah. Berarti kalau orang nggak ngaji, bagaimana ibadahnya? Pasti ditolak. Kenapa? Karena dia harus punya perangkat untuk diterimanya amal, ikhlas dan ittiba. Dan dua-duanya dibutuhkan ilmu, dibutuhkan perangkatnya. Makanya beragama Islam ini kan betul-betul harus diilmui ya Bun. Agama kita kan agama ilmu. Harus mengilmui amal dan mengamalkan ilmu. Itu agama kita Bun. Nggak bisa, katanya itu nggak bisa agama kita. Kan cek Ustadz juga begitu, susah. Nggak bisa. Itu namanya taklid. Sementara kita harus ittiba, harus tahu ilmunya itu. Kesimpulannya pemahaman yang utamanya, kesimpulannya adalah pemahaman ilmu yang utama ya Ustadz ya. Kesimpulannya pun kita punya dua perangkat itu. Ya. Dan perangkat ini dihasilkan dari apa? Dari ngaji. Dari ilmu. Itu Bunda Dian ya. Bunda Hani, mohon maaf. Bunda Hani, mohon maaf. Gitu. Syukur penjelasannya Pak Ustadz. Ya, afwan Bunda Hani. Barakallahu fiik. Saya serahkan nanti ya Bun. Insyaallah. Ya. Ibu Nurul tuh mau tanya tuh. Ya Bu Nurul, ya silakan Bu Nurul, Mbak Nurul. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, jika ada seseorang yang selama hidupnya adalah dia taat menjalankan ibadah, meninggalkan semua larangan Allah, tapi pada akhirnya dia su'ul khotimah misalnya, na'udzubillah ya Pak Ustadz, dia meninggal su'ul khotimah. Apakah pertanyaannya adalah apakah ibadah-ibadah yang terdahulunya itu terhapus semuanya atau bagaimana Pak Ustadz? Itu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda,
memang nanti pada akhirnya ada mizan, menimbang kebaikan kita dan keburukan kita ya Bun. Apa kita layak ke surga atau tidak, itu nanti hasil hisaban dan hasil mizan. Karena nanti salah satu kampung akhirat yang kita lalui sebelum kita pulang ke surga atau ke neraka itu adalah mizan. Itu timbangan amal kita. Mana kebaikan, mana keburukan, mana yang paling berat di antara keduanya. Namun Bun, kalau kita melihat kepada dua hadis misalnya ya, Masya Allah. Pertama hadis dari Rasulullah riwayat Imam Bukhari, dan yang kedua pun riwayat Imam Bukhari. Mari kita lihat pertentangan dua hadis ini. Hadis yang tadi Bun, hadis yang tadi ya, kalau orang seumur hidup itu berbuat keburukan, berbuat kebaikan, tetapi di ujungnya dia berbuat kemaksiatan, dia akan ke neraka. Itu sangat menentukan hadis berikutnya, karena sesungguhnya amal yang akan menentukan itu adalah amal di akhir itu Bun. Yang kedua pun hadis dari Imam Bukhari tentang orang yang fahisyah, orang yang berbuat maksiat terus. Namun gara-gara dia melakukan kebaikan di ujung ayat itu kan, memberikan minum kepada seekor anjing, apa kata Nabi? Qad ghafarallahu fadakhalal jannah. Allah ampuni semua dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga itu. Itu kata Rasulullah SAW. Ini sangat menentukan Bunda Nurul tentang innamal a'malu bil khawatim. Orang itu ketika mau menjelang akhir harus betul-betul dalam keadaan istiqomah kepada Allah itu. Kenapa? Itu menentukan masa depan akhirat. Nah itu ya Bun ya. Dan kita tidak tahu kapan akhir kita, maka istiqomah dari sekarang. Gitu. Ustadz kalau begitu berarti tidak berlaku dong, timbang tetap ada timbangan nanti. Tetapi hadis ini betul-betul mengajarkan kepada kita, di akhir kita harus betul-betul memberikan kebaikan. Karena kita tidak tahu akhir kita, maka istiqomah dari sekarang. Nah itu Bun. Berarti kalau kita istiqomah dari sekarang dalam kebaikan harus meninggal. Sebagai janji Rasulullah, kita ke surga. Bagaimana cara pemeriksaannya? Wallahu a'lam. Yang kedua, kalau kita buruk di ujung, kata Nabi, kita ke neraka. Itu hadis Rasulullah SAW. Tapi tanpa menafikan adanya mizan, adanya timbangan kelak di akhirat. Seperti itu ya Bun ya. Ada saya mah banyak amal soleh, iya. Seumur-umur saya kan berbuat kebaikan, ya saya 2 hari berbuat kemaksiatan nggak apa-apa lah. Itu jangan sampai begitu. Karena merasa bahwa kebaikan paling berat daripada keburukannya. Tapi kata Nabi tadi itu Pun, ternyata ke surga dan ke neraka di hadis tadi itu sangat bergantung kepada akhir kehidupan kita yang dijalani. Apakah penuh kebaikan atau keburukan. Itu ya Bunda Nurul ya, Masya Allah. Tanpa kita menafikan mizan, tetapi itulah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keburukan di ujung bisa menghapus banyak kebaikan kita, dan kebaikan di ujung bisa menghapus banyak keburukan kita. Itulah hebatnya hadis innamal a'malu bil khawatim. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Bunda Nurul, jazakillah, sehat berkah selalu Bun. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa lagi mungkin yang bisa mau menanyakan? Ibu Iya. Desi itu. Oke ya, silakan. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bun. Pak Ustadz, mengenai keistiqomahan, manusia itu kan kadang grafik keimanannya naik turun ya Pak Ustadz. Betul. Apalagi setelah misalnya mendapat cobaan kehidupan yang luar biasa. Itu biasanya langsung semangat ibadahnya tadinya misalnya rajin tahajudnya sampai mau menghafal Quran dan sebagainya itu terus menurun Pak Ustadz. Nah itu saya pernah membaca juga bahwa kalau nggak salah hadis ya Pak Ustadz, mohon dikoreksi bahwa kalau kita terhalang dari tahajud dan ibadah-ibadah lainnya, ibadah sunnah lainnya, maka biasanya itu karena dosa-dosa kita yang menghalangi. Nah, saya kadang-kadang berpikir, aduh dosa apa yang saya perbuat gitu, rasanya menyakiti orang enggak, tapi mungkin secara tidak langsung pernah dari lisan yang kita tidak tahu ya Pak Ustadz ya, atau suami mungkin ngambek dan sebagainya. Jadi maksud saya bagaimana sih Pak Ustadz cara men-trigger kembali supaya kita bisa mulai lagi seperti dulu. Itu kadang-kadang ada kesedihan di saya, kenapa ya kok saya jadi futur gitu Pak Ustadz kalau sedang ada musibah gitu. Padahal kan saya juga yakin bahwa ajal tuh bisa setiap saat dan itu saya sangat paham. Tapi
kenapa ya Ustadz? Susah banget gitu untuk memulai lagi. Apakah karena kesedihan atau apa Pak Ustadz? Itu Iya, aja Bun. Pak Ustadz. Baik. Baik, pertama Bun ya, terkait dengan surat Al-Fussilat ayat 30. Bentar, saya ada suara. Baik. Yang pertama, Bun, saya akan simpulkan beberapa ayat ya. Satu, ayat Fussilat ayat 30, Al-Ankabut ayat 2, hadis riwayat Imam Muslim ya. Ya, Pak. Kemudian beberapa hadis. Contoh misalnya Allah mengatakan di surah Fussilat itu innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ketika kamu beriman maka beristiqomahlah. Pertama itu. Yang kedua adalah hadis Rasulullah dari Imam Muslim. Amantu billah tsumma istaqim. Beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Baik. Kenapa setelah kalimat iman itu ada perintah istiqomah? Jawabannya adalah Al-Ankabut ayat 2. Karena hidup bersama iman itu pasti banyak ujian. Ujiannya banyak, bisa ujian kemudahan maupun kesulitan, bisa ujian kebahagiaan maupun air mata. Semua Allah hadirkan dalam hidup kita sebagai ujian orang-orang beriman. Maka ketika orang beriman itu menghadapi ujian, maka tetap dia harus istiqomah. Karena perintahnya adalah iman itu, setelah iman pasti harus istiqomah. Karena setelah iman itu pasti banyak ujian kan, Bun. Nah, di sana betul-betul sangat menguji seistiqomah apa ibadah kita ketika kita mendapatkan banyak ujian di kehidupan. Karena betul kata Bunda Desi kan, ada orang yang semangat ibadah ketika sedang banyak kesulitan, tetapi pelan-pelan menurut ibadah ketika sedang banyak kelapa, atau sebaliknya kan, begitu. Berarti dia tidak istiqomah dalam ketaatan gara-gara menemukan banyak ujian. Pertama itu, Bun. Dibutuhkan keistiqomahan banget. Yang kedua adalah selalulah berlindung kepada Allah ya dari segala kesedihan, karena kesedihan itu akan melalaikan kita dari ketaatan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Dan ternyata memang kesedihan yang berlarut-larut, kegelisahan yang berkepanjangan ini akan membuat kita malas dan lemah dalam ketaatan. Makanya betul-betul Bunda, kita harus menemukan hal-hal yang membuat kita bisa menghilangkan kesedihan kan, menghilangkan kegelisahan. Kenapa? Berpengaruh kepada ketaatan itu. Betul kata Bunda Desi tadi ya. Iya, betul Pak Ustadz. Betul ya. Nah, makanya Bun, makanya mungkin nanti ada teori dari Al-Qur'an bagaimana cara kita bisa menghilangkan kesedihan, kegelisahan, itu nanti ada teori khusus ya. Namun hari ini kita fokus saja kepada bagaimana cara kita men-trigger itu agar kita tetap istiqomah ya, kembali lagi semangat gitu ketika kita pernah di fase futur, apapun faktornya tadi kan begitu ya. Bagaimana cara men-triggernya, Bun? Mungkin salah satunya dari banyak tips dari para ulama kita, mungkin kembali kepada kalimat Mu'ad bin Jabal itu. Kata Mu'ad kan kalimatnya ijlis bina nu'minu sa'atan. Duduklah sejenak bersama kami, mari kita perbaharui keimanan. Artinya Bun, di antara banyak yang bisa men-trigger kita agar kembali on fire dalam ketaatan adalah ijlis bina nu'minu sa'atan. Harus kembali bersama orang-orang soleh dalam lingkaran iman gitu. Ya kayak seperti ini ya Bun gitu. Kalau kita kembali ke lingkaran seperti ini, itu triggernya itu sangat kuat sekali. Saya tidak menafikan Quran dan lain sebagainya, itu juga bisa. Tetapi trigger yang paling efektif kata Mu'ad bin Jabal, segera kita kembali ke barisan sab-sab kesolehan dan di lingkaran iman seperti ini. Itu mencasnya bagus banget. Maka di setiap kesedihan yang membuat kita futur dalam ketaatan dan lain sebagainya, namun ketika kembali kepada lingkaran kesolehan di taman-taman surga seperti ini, Bunda Desi, itu cepat ngecasnya itu. Yang bilangnya bukan saya, tapi sahabat Rasul, namanya Mu'ad bin Jabal. Selalu ada yang tercas kalau kita ngelingkar kayak begini tuh. Makanya, betul Bun, makanya kalau kita habis seminggu aja menemukan kayak begini itu cepat. Cuma sebaliknya ketika misalnya Bunda Desi sedang mendapatkan banyak kesulitan, kesedihan, itu efeknya nanti adalah al-kasal malas dan lemah. Terus kita jarang ketemu kayak begini. Itu nanti makin larut dalam kemalasan untuk ketaatannya itu.
Ya betul sih Pak Ustadz. Betul kan? Ya, makanya memang satu dari banyak teori dari para ulama ya, saya sangat 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 memilih kalimat ini untuk menjadi trigger yang paling efektif dari banyak tip ya dari para ulama kita untuk kembali meningkatkan semangat ibadah kita. Maka teruslah berkumpul bersama orang-orang soleh dalam lingkaran keimanan seperti ini. Yang disebut lingkar iman itu diantaranya adalah kajian kayak begini, Bunda Desi. Itu sangat men-trigger sekali ya. Itu mungkin Bunda satu alternatif dari sahabat Rasul ketika kita ingin men-trigger banyak hal yang melemah ya di ketaatan kita gara-gara kita banyak dirunung persoalan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Pak Ustadz. Ya, Bunda Desi wa iyyak jazakallahu khair. Mbak Dian, tanya dong Mbak Dian. Ya, ya boleh silakan Mbak Nur. Assalamualaikum Ustadz Dedi. Waalaikumsalam, silakan Bun. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa poin pertama adalah segera bertobat. Betul. Nah, kita kan dianjurkan minimal 1 hari itu beristighfar 100 kali. Iya. Nah, kalau istighfar itu apakah menghilangkan dosa kecil saja? Kalau kita lakukan itu rutin, istighfar setiap hari, apakah itu hanya menghilangkan dosa-dosa kecil saja? Sedangkan dosa besar harus dilakukan dengan taubatan nasuha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin konteksnya keluar dari topik yang ada ya, begini pertanyaan saya. Saya pernah mendengar bahwa sholat yang pernah kita tinggalkan di masa lalu itu bisa diqodho dengan cara kita setelah sholat zuhur misalnya, kita mau mengqodho sholat zuhur. Setelah kita sholat zuhur, kita lakukan mengqodho sholat zuhur yang pernah tertinggal. Itu lakukan rutin katanya seperti itu. Apakah itu yang sebaiknya dilakukan atau bisa istilahnya itu kan dosa ya kita meninggalkan sholat di masa lalu. Apakah cukup dengan bertobat saja? Apakah dengan sholat qodho? Atau kita berbuat amal soleh di hal yang lain? Misalnya kita bersedekah, kita berbuat yang lain selain sholat qodho. Demikian Ustadz. Ya, baik. Pertama Bun, yang disebut dengan istighfar dan tobat itu memang satu rangkaian ya sebetulnya. Tobat istighfar itu kan cara kita untuk kembali kepada Allah. Yang disebut dengan tobat. Apa yang dilakukan ketika kita tobat? Ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama istighfar kita betul-betul bermakna tobat tadi ya, maka semua dosa-dosa akan Allah ampuni. Makanya lihat di dalam Al-Qur'an Allah selalu menggantikan istighfar dan tobat kan, anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi kan begitu terus begitu. Ini satu rangkaian Bun, gitu ya. Dan bunda-bunda mengucapkan astagfirullah itu kalau tidak dimaknai tobat itu tidak istighfar kan. Misalnya gini, apa yang disebut dengan istighfar itu? Satu, an-nadam ala mata mafata yang masih. Mulut kita mengatakan astagfirullah dan hati kita ingat dengan semua dosa yang pernah kita lakukan sehingga menimbulkan kesedihan dan penyesalan yang begitu mendalam kepada Allah. Tapi kalau sekedar astagfirullah tetapi tidak ada apa-apanya gitu, kita sedang tidak istighfar, kita sedang hanya membaca astagfirullah saja gitu. Nah ini satu rangkaian ya Bun, istighfar kita yang tulus ya, dalam arti kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosa akan Allah ampuni. Yang disebut taubatan nasuha itu adalah yaitu salah satunya istighfar kita yang betul-betul tulus kepada Allah dan tidak akan pernah mengulangi kesalahan di masa lalu. Kan begitu ya Bun ya? Apa bentuk lafaz dari istighfar dari tobat? Bisa astagfirullah atau bisa sayyidul istighfar bisa kan begitu ya. Jadi jangan sampai dibedakan istighfar dosa kecil, tobat dosa besar itu tidak ada. Itu adalah pemahaman yang memang Bunda Nurul ya, pemahaman yang memang tidak utuh sebagaimana yang dipesankan oleh Al-Qur'an. Yeah. Kecuali kayak begini Bun, kalau kebaikan itu menghapus dosa kecil. Oh iya. Ya kan, kebaikan menghapus dosa kecil, tetapi kalau dosa besar hanya bisa Allah ampuni dengan cara kita beristighfar, yaitu bertobatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita meninggalkan sholat di masa lalu karena kita belum paham dan sebagainya, apa kata Aisyah? Kunna nu'maru biqada'is saum wala nu'mar biqada'is shalah. Kata Aisyah jelas sekali. Kami diperintah untuk mengkodok saum,
Namun kami tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Makanya ulama jumhur itu tidak memberikan syariat, membolehkan syariat tentang kodok sholat. Makanya tidak ada dalam kajian jumhur ulama tentang mengkodok sholat yang pernah kita lakukan, yang tinggalkan di masa lalu. Jadi hitung, saya itu meninggalkan sholat itu 5 tahun. 5 tahun kayak 5 waktu. Jadi berapa? Dikodok sekarang semuanya gitu, Bun. Itu tidak ada. Tapi pendapat-pendapat itu bermunculan banyak, Bun. Saya menemukan di Bogor. Ada itu ya. Saya menemukan juga di daerah Jawa Barat. Ada ulama-ulama yang memfatwakan kita harus mengkodok sholat yang pernah kita tinggalkan di masa lalu. Sementara kita tidak mendapatkan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Aisyah bilang begitu, kunna nu'maru biqoda'is saum, wala nu'mar biqoda'is shalah. Kan begitu ya. Ustaz kumaha atau gimana kalian tinggalkan taubatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya tobat. Apa sebut nasuha? Nasuha itu kata ulama adalah tidak pernah akan kembali mengulangi kesalahan di masa lalu. Itu yang disebut dengan nasuha. Ditambahkan lagi oleh Syekh Qutb yang disebut nasuha itu adalah berjanji kepada Allah setelah kita kembali kepadanya akan mengisi hari-hari berikutnya penuh dengan kebaikan dan amal soleh. Itu namanya nasuha juga. Jadi saya lebih berpendapat kepada kajian ini ya Bunda Nurjannah ya, bahwa tidak ada kodok sholat di masa lalu yang pernah kita tinggalkan. Sekarang itu betul-betul kita taubatan nasuha. Minta maaf dengan tulus kepada Allah atas semua yang pernah kita lakukan. Tidak pernah mengulangi kesalahan di masa lalu. Dan mengisi hari-hari yang ada itu dengan sebaik-baik amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Dan pendapat ini ya Bun, mohon maaf yang saya ambil gitu. Walaupun punten ya Bunda Nurzana, di luar sana banyak yang mengatakan ada sholat qodho, walaupun secara syariatnya itu sangat membingungkan sekali. Ada yang qodho sama beras, Pak Ustadz saya. Di Cirebon jadi ada. Nah, Cirebon juga banyak itu Bunda Femi juga seperti itu. Ya, di qodho ibunya meninggal di qodho pakai beras dihitung katanya. Itu iya, kalau misalnya diganti dengan barang bukan kodok, namanya pidyah ya Bun ya. Tetapi itu membingungkan Bun. Kalau saum ada, tapi kalau sholat sama sekali kita tidak menemukan syariatnya. Ya. Tapi kalau misalnya maaf menyambung tadi Ustaz, tapi kalau misalnya ini yang kita ketinggalan sholat kita misalnya itu beda Bun, beda itu karena lupa ya? Karena sebagainya ya, itu harus diganti. Harus diganti. Bukan kodok. Sholatlah ketika Anda ingat. Kan itu kata Nabi kan? Iya. Berarti misalnya ini sudah 2 hari baru ingat sholat ketika Anda ingat begitu. Itu bukan kodok namanya ya. Oh, begitu ya. Ya. Oke, makasih. Bunda Dian, karena waktu mohon izin. Iya, mangga Ustaz. Kalau gitu kita tutup aja, terus Ustaz tolong baca doa dulu, terus kita tutup saja. Baik Bunda-Bunda, mohon izin karena kita sudah melewati 1,5 jam ya. Jadi pertemuan hari cukup sekian. Mohon maaf kalau banyak yang bertanya. Nanti insya Allah kita diskusikan di kajian-kajian berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan yang kita lalui hari ini menjadi kebaikan, menjadi rahmat dan menjadi berkah buat kita semua insya Allah. Mari kita tutup sama-sama dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Sampai ketemu lagi Mangan. Salam bagus buat Bunda Insyaallah disampaikan. Bunda Haris sehat terus. Bunda Dia jazakallahu khair. Alhamdulillah. Nuhun pisan Ustaz. Sami-sami jazakallahu